Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang semoga senantiasa dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga sore hari yang berbahagia ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sepantasnya seorang muslim yang mendapatkan kenikmatan untuk pandai-pandai mensyukurinya. Niscaya jika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempelajari agama ini melalui penjelasan kitab-kitab para ulama. Di antaranya kitab yang ada di hadapan kita yang rutin kita bahas di setiap hari Rabu sore menjelang maghrib. Semoga hari-hari yang kita lalui dengan niat beribadah kepada Allah dalam menuntut ilmu, hari-hari tersebut menjadi pembela bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kita memanfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena kita telah berusaha untuk menempuh dengan ilmu. Karena kalau kita menginginkan dunia ini, sebagaimana pesan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, maka hendaklah kita menguasai ilmunya. Demikian pula sesuatu yang lebih berharga, yaitu di kehidupan akhirat kelak, maka lebih pantas kita untuk mempersenjatai diri kita dengan ilmu. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang rukun Islam yang kedua. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala dari kitab atau dari kutaib karya Syekh Abdul Aziz
Ibn Abdullah bin Baz rahimahullahu taala, kita telah menerangkan sebagaimana yang kita bacakan dari penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Sesungguhnya rukun yang kedua yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu adalah merupakan bukti keimanan seseorang. Apabila dia menjaga salat tersebut, maka ini adalah salah satu bukti yang nyata bagi dirinya bahwa dia adalah seorang mukmin. Maka kita tidak boleh untuk ragu akan keimanannya. Ketika dia menjaga salat tersebut, menjaga waktunya, menjaga rukun-rukun dan syarat-syaratnya dengan melaksanakan salat tersebut sebagaimana yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat salat beliau, maka niscaya kita akan merasakan manfaat dari salat tersebut. Sebab salat tersebut adalah simbol ketenangan jiwa seseorang dan kesucian hatinya. Salat adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila telah dia lakukan dengan tuntunan yang benar salat tersebut. Sebagaimana dalam ayat yang terdapat dalam surat Al-Ankabut, wa aqimis salah, dan dirikanlah salat, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat dari yang kita lakukan. Seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan juga salat adalah merupakan penghapus segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya Nabi memberikan gambaran yang jelas, yang mudah dipahami oleh umatnya. Dengan sabda beliau, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi khamsan ayabqa min daranihi, qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalika mithlu salawatil khams, kadzalika mithlu salawatil khams allati bihinna yamhu Allahu bihi al-khataya. Bahwasanya bagaimana pendapat kalian kalau di salah satu pintu di antara kalian ada sebuah sungai yang dia kemudian mandi di situ selama 5 kali dalam sehari? Apakah tersisa pada dirinya itu kotoran atau daki? Maka para sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Demikian pula permisalan salat 5 waktu akan menghapuskan segala dosa-dosa bagi pelakunya. Dan juga tentunya salat adalah merupakan solusi dari problematika hidup yang dialami oleh manusia, terlebih di zaman saat sekarang ini. Sepantasnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan salat ini sebagai sarana kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu li rabbih wa huwa sajid,
Fa'aksiru fihi minad du'a. Fa'aksiru du'a. Bahwasanya sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Ya, tentunya masih banyak keutamaan yang kita dapatkan ya di dalam pembahasan yang telah kita pelajari pada kesempatan yang lalu ya. Tentunya salat yang kita lakukan ya dilakukan dengan khusyuk, dengan tumaknina, ya lahir batin. Ya, kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita ketika kita takbir ya, atau ketika kemudian kita mengangkat kedua tangan kita Allahu Akbar. Kita menjiwai, kita memaknai salat yang kita ucapkan, lafaz-lafaznya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bahwa segala perkara itu ya di belakang ya, perkara dunia itu adalah perkara yang kecil. Kita menghadap Allah Tabaraka wa taala yang Maha Agung. Sunnahnya kemudian kita meletakkan kedua tangan kita di atas ya dada kita ini. Kita menjaga sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Ini yang harus kita jaga, yaitu hati kita. Ya, lebih dari sekedar seorang wanita yang menjaga perhiasannya, maka seorang muslim memperhatikan hatinya. Ya, menjaga kebersihannya, menjaga ya ketenangan jiwanya. Dia peroleh dari salat yang dia ya lakukan selama dia terus ya mengikuti sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita mempelajari ya rukun-rukun Islam. Kemudian para pendengar yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, yang berikutnya ya warruknu ats-tsalis di halaman yang ke-53. Warruknu ats-tsalis, rukun yang ketiga adalah az-zakah, yaitu zakat. Wa hiya qarinatus shalah. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, warruknu ats-tsalis, rukun yang ketiga az-zakah, yaitu zakat. Wa hiya qarinatus salati fi kitabillahi jalla wa ala. Ya, zakat adalah qarinah, ya qarinatus salah fi kitabillah. Ya, dibarengkan dengan ya salat. Karena artinya tidak bisa dipisah. Ya, sebagaimana kata para ulama, 3 ayat yang saling ya bergandengan, yang tidak bisa dipisahkan. Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ya, kita beriman kepada Alkitab dan juga kita ya beriman kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa seorang mencukupkan dengan ya Al-Qur'an saja, meninggalkan al-hadis. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat ya dan tunaikanlah zakat. Kemudian ayat yang ketiga adalah anishkurli wali walidaik, engkau bersyukur kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Kata para ulama, inilah 3 ayat yang ya senantiasa bergandengan dan tidak bisa dipisahkan. Ya, sebagaimana kata Syekh di sini adalah wa hiya qarinatus shalah fi kitabillah jalla wa ala. Ya, ini bagian yang tidak bisa terpisahkan dengan ya zakat, yaitu salat dan zakat ya, sebagaimana yang tercantum dalam ya Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waz zakatu tutahhirul mar'. Kemudian Syekh menjelaskan tentang ya fungsi atau manfaat yang begitu banyak yang bisa didapatkan dari zakat ya. Yaitu apa? Zakat yang membersihkan seseorang. Ya, membersihkan, tutahhirul mar'ah wa tuzakki qalbahu, dan mensucikan hatinya. Ya. Ya, tentunya kita ketahui dari definisi zakat ya. Zakat itu ya artinya secara bahasa tumbuh ya bersih ya atau berkembang ya, berkah, itu nama ya. Kemudian wa tuzakki qalbahu, mensucikan hati seseorang, wa tuzakki malahu, dan juga mensucikan ya hartanya.
wa takunu barakatan lahu wa limalihi, sehingga ya dengan zakat tersebut hartanya berkah, ya. Dia mendapatkan keberkahan hidup dan juga ya hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Ma naqasat sadaqatun min malin. Tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta, ya, harta kekayaan. Ya barangkali memang hakikatnya berkurang, tetapi itu adalah investasi, ya, di negeri akhirat kelak. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, bahwasanya ya orang anak Adam yang mengaku-ngaku hartanya, mali mali wa hallaka min malik illa ma akaltahu fa afnait aw labistahu fa ablait aw tasaddaqtahu fa amdait. Ya, apakah engkau memiliki harta wahai anak Adam, ya, kecuali apa yang kau makan kemudian yang kau keluarkan, apa yang kamu pakai kemudian usang, ya, apa yang kamu sedekahkan itulah hakikat hartamu. Ya. Dan juga kalau kita melihat, ya, sebagaimana kata Syekh hafizahullahu taala, ya, jelas sekali, ya, hadis tadi diriwayatkan oleh ya, Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah. Wa zakatu qalilun min kathiri a'ta'ihi Allahu azza wa jal al-aghniya a'tahu Allahu azza wa jal al-aghniya. Dan zakat adalah sesuatu yang sedikit, ya, dari jika dibandingkan banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang kaya. Ya. Jadi nisbahnya adalah sangat sedikit. Oleh karenanya zakat dari sisi istilah itu adalah malun makhsus, ya, harta yang tertentu, ya, yukhraju atau tukhraj hadzal mal yukhraju min amwalin makhsusatin li ta'ifatin makhsusah. Jadi harta di mana harta tersebut, ya, harta tertentu itu dikeluarkan, ya, untuk golongan-golongan tertentu saja. Jadi tidak semuanya hartanya, ya, sedikit yang kemudian kadarnya diminta untuk dikeluarkan sebagai zakat. Nah, kita melihat dari syariat zakat ini, ya, luar biasa tentang, ya, keadilan Islam. Iya. Kita melihat adakah agama, ya, seperti agama Islam ini memperlakukan harta seseorang? Maka tidak ada. Maka ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, dalam surat yang kedua, ya, surat Al-Baqarah ayat 282, tentang apa? Yang terkait dengan harta, utang piutang. Demikian pula dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tentang harta waris. Artinya Islam menempatkan sesuatu, ya, pada tempatnya. Inilah keadilan. Ya. Maka ketika Islam memerintahkan orang-orang yang kaya memberikan, ya, sebagian dari hartanya dengan kadar yang telah ditentukan dalam Islam kepada orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan, ya, ada 8 golongan, ya. Dan tentunya Islam juga tidak, ya, menguras atau menjarah harta orang-orang kaya. Ya, inilah letak keadilan dalam Islam. Ya, karena memang agama Islam adalah agama yang wasat, pertengahan. Ya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Kemudian kita lihat, ya, bagaimana manfaat dari sedekah, ya, atau zakat atau infak. Banyak istilah-istilah yang terkait dengan harta ini, ya, penyalurannya, sehingga jangan sampai kemudian ada orang yang melakukan kezaliman terhadap masalah harta ini. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah nyata saat sekarang ini. Akan datang suatu zaman, ya,
di mana di tengah-tengah manusia mereka orang-orang tersebut sudah tidak lagi memperdulikan dari mana dia dapatkan harta itu, apakah dari yang halal atau yang haram. Ya. Maka Islam mengajarkan syariatnya sungguh luar biasa, mendatangkan manfaat yang begitu banyak. Maka jelas syariat zakat ini berkewajiban bagi orang-orang yang telah ditetapkan kewajiban atasnya untuk mengeluarkan zakat, untuk tidak menunda-nundanya. Karena apa? Karena kecintaan seseorang yang berlebihan terhadap harta, sehingga dia lalai dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat ancaman yang sangat keras bagi mereka-mereka yang menimbun harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma wujuhuhum yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam." Afwan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dahi, lambung dan punggung mereka dibakar, dibakar dengan harta tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang dilakukan kepada mereka. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 sampai ayat 35. Ibnu Katsir rahimahullah berkata bahwasanya dinyatakan bahwa setiap orang yang mencintai sesuatu dan lebih mendahulukannya dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ia akan disiksa dengannya. Dan dikarenakan orang-orang yang disebutkan pada ayat itu, tentu mereka lebih suka untuk menimbun harta kekayaannya, daripada mentaati keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan disiksa dengan harta kekayaannya, sebagaimana halnya Abu Lahab. Sudah pernah kita bahas pada tafsir surat Al-Lahab, di mana dia dengan dibantu oleh istrinya, dia tidak henti-hentinya, keduanya ini memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kelak pada hari kiamat istrinya akan berbalik ikut serta menyiksa dirinya. Di leher istri Abu Lahab akan diikatkan tali dari sabut. Dengannya ia mengumpulkan kayu-kayu bakar di neraka, lalu ia menimpakan kepada Abu Lahab. Dengan cara ini siksa Abu Lahab semakin terasa pedih karena dilakukan oleh orang-orang yang semasa hidupnya, dilakukan oleh orang yang semasa hidupnya di dunia yang paling dia cintai, orang yang paling dekat kepadanya. Demikianlah halnya para penimbun harta kekayaan yang sangat ia cintai kelak pada hari kiamat menjadi hal yang paling menyedihkannya. Di neraka jahanam, harta kekayaan itu akan dipanaskan, lalu digunakan untuk membakar dahi, perut, dan punggung mereka. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Maka harta yang sedikit ini, nisbah atau kadar yang sedikit dari harta yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian dikeluarkan untuk zakat, kata beliau, wa hiya shadaqatun tu'khadhu minal aghniya wa turaddu 'alal fuqara. Ini tentunya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab
sungguhnya engkau akan mendatangi kaum yaitu ahlul kitab, faliyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat Allah ilaha illallah, maka hendaknya pertama kali engkau mengajak mereka agar bersyahadat kepada Allah, ya syahadatu an la ilaha illallah, ya fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka kemudian mentaati engkau ya dalam hal itu, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawat, maka ya ajari mereka, ya beritahu kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, siang dan malam ya, ada salat 5 waktu. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka sudah mentaati engkau dalam masalah ini, ya fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim, ya ketahuilah bahwasanya, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah menfardukan, mewajibkan atas mereka itu apa? Shadaqatan, yaitu sedekah atau zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim, yang ya diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada fakir, ya orang-orang fakir di antara mereka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Iya. Kemudian selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa yatarattabu 'alaiha minal masalih wal manafi'. Kemudian ya tentunya zakat ini ya mendatangkan masalih wal manafi', kebaikan-kebaikan dan juga manfaat yang banyak, asy-syai'ul katsir, ya min tahqiqil mawaddah, di antaranya adalah merealisasikan mawaddah, ya kecintaan, ya wat takaful, saling melengkapi, ya saling menanggung sepenanggungan, wat tarahum wat ta'awun, saling berkasih sayang, tolong menolong, wa zawal khisalidz dzamimah, kemudian juga bisa mencegah, ya menghilangkan perangai-perangai yang tercela, min hasadin wa baghdha wa udwanin wa ghairi dzalik, ya bisa menghilangkan sifat-sifat tercela dari hasad, ya kebencian, permusuhan dan lain-lainnya. Wa hiya min mahasini hadzal dinil azim, dan ini termasuk ya keindahan agama ini yang agung, ya. Li'annaha tuhaqqiqu masalih 'azimatan lil mujtama'at al-muslimah. Karena tentunya zakat ini ya mendatangkan banyak maslahat di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, ya. Nah, ini ya bisa kita pahami dengan baik ya ketika syariat zakat ini betul-betul diterapkan secara proporsional. Ya, karena yang terjadi banyak kemudian amil-amil zakat atau lembaga-lembaga Basnas ini yang ya menjalankan tidak dibarengi dengan pengetahuan atau pembekalan sebelumnya, dan itu ya terbukti pengakuan sebagian ya amil-amil zakat ya setelah mempelajari dengan benar metodenya, ya cara yang benar sesuai dengan panduan syariat, sesuai dengan keterangan dalil, maka ya faidahnya dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Wa tudhhirul quwwata at-takaful alladhi jaa'a bihi al-Islam wa awjabahu wa aftaradahu. Ya, kemudian menampakkan ya dengan syariat zakat ini kekuatan ya takaful, ya tentunya yang tadinya begitu ya nampak pemisah antara orang-orang yang kaya dan yang miskin, tapi dengan diamalkannya syariat zakat ini sehingga mereka saling takaful, saling melengkapi, saling ya memberikan perhatian, ya saling bahu membahu, memberikan pelayanan satu sama lainnya, sebagaimana yang diwajibkan dalam Islam untuk saling tolong menolong, ya shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim, ya faturaddu ala fuqaraihim, maka sedekah tersebut diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang yang fakir dan orang yang membutuhkan, ya itu yang disebutkan dalam surat At-Taubah ya tentang 8 asnaf
Nah, ini beliau terangkan, Syekh Abdul Razak menerangkan tentang ya faedah dari zakat ini ya, tentunya banyak sekali ya, tentu memberikan kepada kita ya orang-orang yang telah berusaha, yang bisa ya menerapkan ya, kewajiban ini ya, tentunya ini harus dilaksanakan sebagai rukun Islam ya yang ketiga, dan juga bisa menahan kecintaan seseorang yang berlebihan terhadap harta, karena hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga melatih dia untuk betul-betul pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyandarkan semata-mata karena kemampuan dirinya dalam ya mencari harta. Ya. Karena itu hanya titipan belaka. Ya, tidak selama-lamanya dia akan menikmati ya hartanya. Ya. Walihada, selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, walihada la budda an yu'na al-muslimu bihadhil faridatil 'azimah. Oleh karenanya ya harus seorang muslim itu memperhatikan ya kewajiban yang agung ini. Ya. Faman kana 'indahu malun yablughun nisabah. Sekarang beliau menjelaskan tentang apa? Syarat. Ya, sebagaimana telah kita bahas tentang rukun Islam yang pertama, ada rukunnya dan ada syarat-syaratnya. Ya. Demikian pula salat yang sudah kita bahas ya pada rukun ya Islam yang kedua pada kesempatan yang lalu, dan pada hari ini adalah tentang rukun Islam yang ketiga, itu zakat. Juga ada syarat-syaratnya. Ya, dan sudah disepakati oleh para ulama. Maka tidak mungkin kemudian datang orang belakangan ini mau menentukan syarat tertentu atau mau menggugurkan ya salah satu dari syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan ijma para ulama sepakat ya, para ulama yang terdepan adalah ya al-khulafaul arba'ah, para khulafa ya, para sahabat khulafaur rasyidin yang keempat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, ya, Ali radhiyallahu anhu. Ya, semuanya sepakat menjelaskan ya tentunya tentang syarat-syarat yang ada. Dia harus memperhatikan ya syarat tentang ya penerapan zakat ini. Ya Islam, kemudian ya orang yang merdeka ya kepemilikan harta tersebut ya, kemudian sempurnanya haul ya, kemudian apa? Nisab. Makanya Syekh menyebutkan di sini ya kita harus memperhatikan masalah ini. Faman kana 'indahu malun, barang siapa yang memiliki ya harta yablughun nisaba. Ya, ini syaratnya disebutkan oleh Syekh. Sampai ya nisab harta tersebut. Karena masing-masing ada nisabnya. Ya. Ada kadarnya. Misalkan ya zakat pertanian. Ya, zakat pertanian. Dalam hadis disebutkan fima saqatis sama'u wal 'uyunu aw kana athariyan al-'usyur. Ya. Pada pertanian yang ada apa? Disirami dengan tada hujan ya, yang menggunakan tada hujan atau mata air ya, maka apa? Dia mengeluarkan zakatnya al-'usyur, 1/10. Ya. Adapun yang wama suqiya bin nadh nisful 'usyur, ketika kemudian ya disirami dengan penyiraman ya, membutuhkan biaya tentunya, maka ini dikeluarkan ya nisabnya apa? Ya nisful 'usyur. Ya 1/20. Ya. Maka ini jelas ya. Batasan-batasannya jelas. Zakat mal misalkan az-zahab wal fiddah ya 2,5% ya, ketika sudah sampai haul setahun, dan haul setahun ini ya sempurna 1 tahun, itu hitungannya adalah ya hitungan al-qamariyah ya, tahun hijriyah ya, al-muharram, safar,
Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya, itu sudah kesepakatan para ulama. Ya, karena hitungannya ya dibandingkan dengan sanah syamsiyah atau miladiyah itu ya selisih 11 hari. Jadi perhitungannya tidak tepat kalau menggunakan sanah syamsiyah, dan harus menggunakan sanah al-qamariyah, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat sebagaimana yang dijelaskan di kitab-kitab fiqih, ya, dijelaskan oleh para ulama. Jadi syarat yang utama yang harus kita perhatikan ini ya adanya nisab dan haul. Ya, tidak kemudian orang bermudah-mudahan menentukan ya nisab tersendiri pada zakat atau pada harta seseorang untuk mengambil zakatnya, sebagaimana yang banyak terjadi saat sekarang ini, dan itu merupakan kezaliman terhadap harta orang. Ya, adanya zakat profesi. Nah, ini tidaklah tepat ya, karena tentunya banyak kejanggalan yang terjadi karena dikiaskan. Sedangkan ya kiasnya tidak tepat. Bagaimana mungkin ya kita mengetahui bahwasanya profesi itu kan ya orang kemudian digaji dengan apa? Diupah dengan uang. Ya maka lebih tepat ya adalah apa? Kepada zakat apa? Az-zahab wal fiddah, kepada emas atau perak. Bukan kepada zakat az-zuru atau pertanian. Ya. Maka di sini terjadi ya kejanggalan dalam mengambil kesimpulan hukum. Gak bisa kemudian ya dikatakan bahwasanya kalau orang yang bertani kemudian ketika panen ya 1/10 atau 1/20 diambil zakatnya, kenapa orang yang bekerja yang lebih ringan pekerjaannya, profesinya ya tidak diambil zakatnya? Maka kita katakan ya permasalahan ini adalah permasalahan agama yang jelas tuntunannya. Syarat-syaratnya jelas. Ya, para ulama telah ya menjelaskan dalam kitab-kitab klasik mereka. Ya, dibahas dalam permasalahan agama ini karena ini perkara yang penting. Ya. Kalau memang itu ada, maka sejak dahulu Umar pun radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya beliau juga memiliki apa? Profesi. Ya, hirfah. Umar ya ketika diberikan oleh Nabi SAW upah, ya, awalnya beliau menolak, ya, akan tetapi kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya, engkau diberikan pemberian, ya kalau engkau tidak meminta maka janganlah menolak. Ya, artinya ketika Rasul menetapkan beliau sebagai ya amilnya, ya, menempatkan beliau sebagai amil, ya, pekerja atau ditugaskan, maka beliau mengupahnya. Maka tentunya sudah ada profesi saat itu. Tetapi ya kita tidak mengenal di sana ada zakat profesi. Ya. Maka banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Ya. Maka para ulama mujtahidin ya, yang mereka diberikan taufik dalam memahami perkara-perkara agama ini yang penting. Di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah, faqihuz zaman, ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka menjelaskan tidak ada ya zakat profesi tersebut. Yang ada itu adalah ya dikumpulkan harta yang dimiliki oleh seseorang, baik itu pemasukan dari ya gaji yang dia terima ya sebagai dari profesi yang dia lakukan, dikumpulkan hartanya sampai ya mencapai apa nisab dan haul 1 tahun penuh. Ya, dan hartanya tidak berkurang. Maka itulah ya barometer yang sudah paten dalam Islam ini. Ya, kemudian harus kita terapkan. Kita tinggal menerapkan. Tidak kemudian ya mengotak-atik ketentuan syariat ini yang sudah baku. Dan itu yang banyak saat sekarang ini. Bagaimana dia bisa ya merekayasa kaidah-kaidah yang ada untuk mengambil ya harta orang lain. Ya, Islam tidak mengajarkan demikian.
Ya, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam adalah agama yang ya adil dalam ya menentukan ya ketetapan dalam hak-hak, ya jangan kemudian terjadi kezaliman. Ya. Maka ini tolong diperhatikan tentang nasab dan haul. Karena ada orang-orang yang bermain-main ya kemudian ingin menghilangkan dua syarat yang utama ini ya. Tentu syarat yang lain kita ketahui ya harus Islam, karena amalan orang-orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepemilikan. Ketika dia membayar zakat maka harus jelas itu adalah harta milik dia. Bukan kemudian harta milik orang lain. Ya, ini yang disampaikan oleh Syekh ya, faman kana 'indahu malun yablughun nisaba wajib alaihi an yata'allama ahkamaha hatta yuaddiyaha kama amara Allah azza wa jalla ila ahliha. Iya. Nah, kata beliau, maka barang siapa yang memiliki harta yang sampai pada nisabnya, maka wajib baginya untuk mempelajari hukum-hukumnya. Jadi tidak sekedar kemudian dia datang mengatakan ini zakat saya. Ya, ini zakat sejak kapan? Perhitungan harta ya dari zakat yang Anda keluarkan. Jadi ditanyakan dengan detail. Tidak sebagaimana yang kemudian ya diamalkan oleh sebagian kaum muslimin ya. Begitu datang mengatakan ini zakat saya. Ya. Misalkan saya bayarkan 2,5 juta. Ini perhitungannya dari mana? Ya. Maka kita minta tolong agar amil zakat itu menghitungkan dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar agar tepat ya. Kita mengeluarkan dan menunaikan zakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada mustahik ya. Bukan kepada orang yang ya tidak mustahik, tapi kepada mustahik. Betul-betul peruntukan zakat itu kepada orang yang membutuhkannya. Ya 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita bisa memperdayakan ya dengan baik ya kekuatan yang ada dari basnas-basnas ya yang ada ini Aziz ya lajnah ya infak sedekah yang ada di negeri kita ini, maka ini adalah kekuatan ya pemasukan bagi ya sumber keuangan untuk kita mengentaskan permasalahan kemiskinan ya yang sebisa itu tentunya kita bisa lakukan ya karena inilah yang akan mendatangkan keberkahan ya ya maka bagi mereka yang sudah ya, waktunya untuk mengeluarkan zakat segera dia untuk mengeluarkan dan tidak menunda-nundanya, mengetahui ya haulnya kapan kemudian kepemilikan harta itu dia miliki sampai kepada nisabnya. Ya, bulan apa? Bulan Muharram, Al-Muharram atau Safar, Rabiul Awal kah atau bulan Ramadan, maka ditentukan ya pastinya kapan lalu kemudian dikeluarkan zakatnya. Ketika lalai pada tahun-tahun yang lalu dihitung mundur. Ya, kemudian dia harus mengeluarkan zakat tersebut. Ya, jangan kemudian mengatakan sudah terlanjur, tidak ada ya. Kata terlanjur ketika dia mengetahui ya ilmunya sampai kepada dia tentang wajibnya dia mengeluarkan zakat ketika nisabnya sampai ya kadarnya dan juga haul setahun ya, tahun qamariyah, maka tentunya dia harus mengeluarkan zakat tersebut. Wa an yuhafiz ala ikhrajiha tayyibatan biha nafsuh, dan dia berusaha untuk menjaga ya atau tetap mengeluarkan harta yang baik ini ya tentu dengan apa? Dengan betul-betul jiwanya merasa apa? Suka. Ya tidak terpaksa. Jadi ikhlas mengeluarkan zakat tersebut. Mutaqarriban biha ila rabbih subhanahu wa ta'ala liyafuza bitahqiqihi lihadhil ibadah fawzan azima. Dalam rangka apa ketika dia mengeluarkan zakat itu? Ya. Dia mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala fi amwalihim haqqul lil ma'lum. Ya, pada harta-harta mereka itu ada hak-hak yang telah ditentukan. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya hak Allah.
ya, kemudian diberikan kepada orang lain, karena ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ya mengeluarkan zakat tersebut agar dia merealisasikan ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemenangan yang besar pada hari kiamat. Terbebas dari siksa Allah yang kita sudah sebutkan, ya, bagaimana betapa dahsyatnya siksa orang-orang yang kemudian menimbun-nimbun harta kekayaannya, ya, kemudian Allah panaskan harta itu pada hari kiamat, Allah ya bakar ya, dahinya, kemudian ya punggungnya dan juga ya lambungnya. Waliyadzubillah, siksa yang teramat pedih, ya. Wa ma taqarraba mutaqarribun ilallahi bi syai'in ahabba ilallah subhanahu wa ta'ala mimma aftaradahu jalla wa ala ala ibadihi. Ya. Selanjutnya kata Syekh, dan tidaklah ya seseorang bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang paling Allah cintai, ya, dari apa-apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ya, ini butuh keikhlasan. Karena ya kita tahu bahwasanya telah ya dijadikan harta itu ya sebagai syahwat bagi manusia. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamah. Ya, telah dijadikan ya indah, ya, dicintai oleh manusia. Jadikan pandangannya itu indah kepada para wanita, ya. Wal banin, kepada anak-anak. Demikian pula kepada kepada harta. Ya, kepada tunggangan-tunggangan, ya, kuda, ya, subhanallah. Ya, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan dunia yang ya kecondongan hati seseorang tentunya ya tidak bisa lepas, sehingga dengan adanya zakat ini ya untuk menetralkan kecintaan yang berlebihan tersebut, agar dia sadar bahwasanya sepantasnya dia ya mensyukuri nikmat Allah itu dengan mengeluarkan hak-hak dari harta tersebut untuk orang lain. Iya. Ini yang perlu kita ketahui sehingga kita ya tidak termasuk orang-orang yang pelit, ya. Tidak termasuk orang-orang yang cinta dunia ini secara berlebihan, memasukkan dunia ini ke dalam hati kita. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kecintaannya kepada harta ini ya sebatas di genggaman tangannya saja. Dia tahu tentang dunia ini, ya, dunia yang fana, yang sementara. Dia lebih mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada memperturutkan hawa nafsunya. Daripada memperturutkan hawa nafsunya, berfoya-foya dengan hartanya. Maka tidak ada kemudian ya dalam Al-Quran itu Allah memuji dunia ini, ya. Bahkan yang ada adalah ya ayat yang membahas tentang zuhud terhadap dunia ini. Fama utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan apa-apa yang telah diberikan kepada kalian itu hanyalah kenikmatan ya sedikit dari kenikmatan dunia ini. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Bagi siapa? Lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Ketika ada syariat yang memerintahkan dia untuk mengeluarkan hartanya ketika dia termasuk orang-orang yang berkewajiban, ya, memiliki ya, syarat-syarat bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya, maka dia tidak ragu sedikit pun untuk mengeluarkannya. Bahkan ya lebih maslahat ketika kemudian dia menyegerakan sebelum waktunya, ya boleh kata para ulama dengan dia menyegerakan mengeluarkan zakat mal tersebut. Iya. Karena apa? Karena tujuannya adalah supaya ya digunakan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Ya.
Setelah dia mengetahui tentang kadarnya, kemudian haulnya, setahun penuh ya kepemilikan harta yang dia miliki itu, lalu kemudian dia ya mengeluarkannya. Ketika ada yang membutuhkan ya, ataupun dia kemudian selain dari zakat malnya, dia bebas untuk sedekah ya atau infak yang mustahab, yang sifatnya itu bukan wajib. Kalau kepada keluarga, kepada istri dan anak adalah wajib bagi dia untuk memberikan nafkahnya. Ini permasalahan yang harus kita betul-betul ya pahami bersama ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, ya agar kita tidak mengambil apa yang bukan hak kita ya, dan tidak menzalimi hak-hak orang lain, dan ini yang dianggap sepele oleh banyak kalangan ya, banyak orang-orang yang tidak mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh, maka mereka menganggap biasa perkara yang sangat besar ini ya. Demikian yang bisa kita bahas. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan rukun yang ketiga ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan ya kepada rukun yang keempat, yaitu tentang siyam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.